Shalom. Selamat hari Paskah buat kita sekalian. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Majelis Gereja HKBP Jalan Lurah menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah. Begitu juga dengan saudara-saudara kami seiman yang mengikuti acara kebaktian yang ditayangkan oleh Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi, menyampaikan selamat beribadah. Marilah kita dengan segala kerendahan hati kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi atas nama seluruh pelayan di gereja. Saya mengucapkan selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, kita bersekutu dan bersukacita untuk merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian. Kebangkitan Kristus berkuasa mengalahkan kuasa kematian, sehingga orang-orang mati akan memperoleh kehidupan. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan yang agung itu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu
karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 194 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini sebagaimana tertulis di dalam Konfesi HKBP pasal yang ke-6. Kita mempercayai dan menyaksikan keselamatan adalah karya Allah, yaitu kelepasan dari dosa, dari kuasa iblis dan maut, dan dari aneka ragam kuasa yang bertentangan dengan firman Allah. Karena dengan karunia dan kasih Allah, keselamatan dilaksanakan, yaitu dengan penebusan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang mati di kayu salib, yang turun ke dalam kerajaan maut setelah dikuburkan, dan yang bangkit dari kematian pada hari ketiga. Keselamatan itu adalah kemuliaan Allah dan kebahagiaan manusia. Orang percaya telah dibebaskan walaupun dia masih mengalami pergumulan di dalam dunia ini.
Karunia Allah senantiasa melepaskan orang percaya dari aneka ragam bahaya dalam kehidupan sehari-hari, secara jasmani maupun rohani, baik perorangan maupun kelompok. Dengan ajaran ini, kita menekankan tidak ada keselamatan selain keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dan hanya Yesus Kristuslah yang mempunyai orang yang diselamatkannya. Karena itu, kita menolak ajaran yang mengatakan bahwa manusia yang dapat menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa, dari iblis, dan dari kematian dengan cara meninggalkan kematian di dunia ini. Kita juga menolak ajaran yang mengatakan bahwa usaha manusia yang menentukan keselamatannya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 41, ayat 1 dan 4. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah kasih setia.
Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1 dan 3. Firman Tuhan, Nats Epistel pada perayaan Paskah pertama, hari ini tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal 20, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 20. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita dengarkan duet yang dipersembahkan oleh Naposobulung gereja kita. Cek.
He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight like fight, no war with pain. And then as day gives way to victory, I'll see the lights of glory as I know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 212 ayat 1 dan 2.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat gereja kita untuk minggu ini. Shalom. Kami akan membacakan warta jemaat pada minggu ini, yaitu di Minggu Paskah pertama dengan tema peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Kita sama-sama mengikuti, akan kami bacakan. Yang pertama adalah di Marturia, yaitu poin 3.2 tentang persembahan bulanan. Pada hari Minggu 11 April 2021 yang akan datang, dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan April 2021. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Kemudian 5.1, berita kelahiran. Pada hari Selasa 23 Maret 2021 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Alfredo TP Pardede, Ibu Esther SR Boru Lubantobing, yang beralamat di Jalan Karkop nomor 82 Lobi Gajah masuk Wik 8. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. Kemudian 5.2, baptisan kudus atau Padidion Nabadia. Pada hari ini Minggu 4 April 2021, gereja kita akan memberikan pelayanan baptisan kudus atau Padidion Nabadia dalam ibadah siang nanti pukul 10.30 WIB, berjumlah 2 orang. Kemudian yang berikut 5.3, pemberkatan nikah atau warta yang kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah. Yang pertama adalah saudara Gideon Edward Lubis, putra dari Bapak Tuani Haris Lubis, Ibu Rismauli Boru Papahan yang beralamat di Bantar Gedang, RT 03 RW 07 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, masuk WEK 6. Anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah, Resort Cimahi, dengan saudari Ernita Boru Gultom, putri dari Bapak Lakmer Gultom, Ibu Tiorli Boru Sinaga yang beralamat di Tujuan Laut Sikean, Onan Runggu, Samosir.
anggota Gereja HKBP Lumban Lintong, Resort Onanrunggu. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 10 April 2021 pukul 10 WIB di HKBP Jalan Lurah, Resort Cimahi. Yang kedua, Saudara Roni Tambunan, putra dari Bapak Justin Tambunan almarhum, Ibu Repina Boru Lumban Pea yang beralamat di Jalan Kebun Kelapa nomor 63 Cimahi, masuk WIB 3, anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi dengan Saudari Uli Marubuk Boru Pandiangan, putri dari Bapak Turman Pandiangan, Ibu Ratnawati Boru Purba yang beralamat di Jalan Pakat Dolok Sanggol, Desa Purba Baringin, Pakat Humbang Hasudutan, anggota jemaat GKPI Purba Baringin Resort Pakat. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 10 April 2021 pukul 10 WIB bertempat di HKBP Jalan Sisingamangaraja, Resort Cimahi. 5.4 Kebaktian Paskah yang pertama dan yang kedua. A. Buah-buah ijuk atau subuh pada hari Minggu 4 April 2021, gereja kita tadi pagi subuh telah mengadakan ibadah buah-buah ijuk pukul 05.00 WIB. B. Paskah pertama. Pada hari ini Minggu 4 April 2021 adalah Paskah yang pertama. Gereja kita akan melaksanakan ibadah dengan 3 kali kebaktian, yaitu pagi pukul 7.30 saat ini, kemudian nanti siang pukul 10.30 WIB, dan nanti sore pukul 16.30 WIB. Gereja kita akan mengumpulkan persembahan Namarboho untuk keperluan kategorial perempuan HKBP. Kemudian C. Paskah yang kedua pada hari Senin besok 5 April 2021, gereja kita akan melaksanakan ibadah Paskah yang kedua masuk pukul 19.00 WIB. Gereja kita akan mengumpulkan persembahan Namarboho untuk keperluan diakoni sosial, caritas emergensi HKBP. Semua kegiatan ibadah di atas dilaksanakan secara tatap muka dengan hadir di gereja dan akan disiarkan melalui live streaming YouTube channel dan Facebook, kecuali ibadah buah-buah ijuk dan Paskah kedua. Kemudian 5.5 Paskah NHKBP. Dalam rangka perayaan Paskah NHKBP akan membagikan telur Paskah pada hari tanggal Minggu 4 April 2021 pukul setelah selesai ibadah pagi, siang, dan sore, bertempat di halaman gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Kemudian 5.6 jadwal ibadah minggu tanggal 11 April 2021 waktu pukul 7.30 WIB adalah week 1, week 2, 3, dan week 5. Pukul 10.30 WIB adalah week 4, 6, dan 9. Pukul 16.30 WIB week 1, 7, dan 8. Kemudian yang terakhir kotak aksi 1.000 atau untuk dana pensiun. Uang yang terkumpul dari kotak aksi 1.000 atau jumlah dana pensiun pada hari Minggu 28 Maret 2021 sebesar Rp1.133.000.
Demikian warta jemaat pada pagi ini. Terima kasih. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 sampai dengan berikutnya sambil kita Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya telah menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Oi kemari hari ini Selama-lamanya Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Dia cari yang berdosa, cari di kabur. Datanglah rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini kamu disambut diampuninya. Baik kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Badai dan gelora laut tunduk padanya. Kini juga badai hati dikenakannya. Dia yang telah bergumul di Getsemani, mendampingi kita dalam saat yang pedih. Baik kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada Minggu Paskah hari ini, yaitu dari kitab Injil Markus pasal 16
ayat yang ke-9 sampai 18. Markus pasal 16 ayat 9 sampai 18. Bagi Bapak Ibu yang hadir di gereja, di halaman gereja, dan jika ada di gedung sekolah minggu HKBP Jalan Lurah ini, dan juga Bapak Ibu, saudara-saudara, pemuda-pemudi remaja sekolah minggu yang mengikuti ibadah Paskah hari ini di rumah masing-masing. Mari kita baca firman Tuhan dari Markus pasal 16 ayat 9 sampai 18 secara responsoria. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada Minggu Paskah hari ini. Dengan penuh rasa sukacita dalam iman percaya kita atas kebangkitan Kristus, memperingati Yesus yang telah bangkit, memenangkan pertarungan dengan kuasa kegelapan dan maut. Maka hari ini dengan rasa iman, percaya dan penuh sukacita menyampaikan kepada kita seluruh jemaat HKBP Jalan Lurah yang di gereja ini dan juga yang mengikuti kebaktian melalui streaming dimanapun saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus berada. Selamat Paskah bagi kita semua. Ya, kita coba dulu dengan pekik yang berbeda hari ini. Kalau saya mengatakan selamat Paskah, ibu bapak dengan mengepalkan tangan mengucapkan Kristus bangkit, begitu. Ya, karena ini momentum bersejarah bagi iman percaya kita. Selamat Paskah. Luar biasa. Kristus bangkit. Oh, bukan itu. Kalau saya mengatakan Kristus bangkit, kita menang. Nah itu, pakai jempol ya. Kristus bangkit, kita menang. Bukan lagi. Kristus bangkit, iblis kalah. Jadi jempolnya diputar ke bawah. Oke.
supaya lebih senyum dulu kita semua. Sudah bangkit Kristus. Oh, tidak kelihatan ya, karena pakai masker ya. Oh ya. Selamat Paskah. Kristus bangkit. Kita menang. Kita menang. Iblis kalah. Bagus saya. Iblis kalah, kita menang. Itulah pesan Paskah yang terus menerus didengungkan oleh Yesus yang bangkit itu dalam kisah seputaran kebangkitan Kristus. Sebagaimana yang kita baca dalam firman Tuhan hari ini, memang kisah kelahiran Kristus, keberadaan Kristus sebagai Mesias anak Allah, kematian Kristus di Golgota, dan kebangkitannya dari kematian adalah kisah yang sulit dipercaya manusia. Bahkan kita saat ini, termasuk murid-murid Yesus yang sulit percaya. Seperti apa Yesus bangkit? Seperti apa yang Kristus yang sudah bangkit itu? Karena orang yang sudah mati dalam pemahaman mereka, yaitu bahwa segalanya telah berakhir pada saat kematian itu. Semuanya telah finishing pada saat kematian itu. Tetapi kepada perempuan-perempuan Maria Magdalena dalam keempat Injil yang saling menyempurnakan dan melengkapi kisah kebangkitan Kristus, kita menyaksikan bahwa Kristus bangkit. Kristus menang. Yesus bangkit dari kematiannya, dan pada saat itu berakhirlah masa di mana Yesus sama dengan kita manusia dalam flesh, dalam daging, dalam tubuh yang fana. Saat ini Yesus bangkit dalam keadaan keilahian yang sempurna dengan tubuhnya sebagai Tuhan. Maka pada itu perempuan-perempuan itu memang jiwanya berkecamuk, jiwanya sedang bergumul. Mereka berada di antara hal yang dipercaya atau tidak, antara hal yang logis atau tidak, diterima atau tidak, sehingga ada rasa takut dan sukacita yang campur aduk dalam perasaan mereka. Ketika Maria Magdalena memberitahukan itu kepada Yakobus, Petrus, dan Yohanes, dalam kisah di Injil itu mereka kemudian bertemu, mereka sujud dan tahu bahwa Yesus berbicara dengan mereka ketika malaikat itu memberitahukan, kamu mencari orang hidup di tempat orang mati. Ia telah bangkit katanya. Lalu Maria Magdalena memberitahukannya kepada murid-murid Yesus, dan dalam pada itu mereka berada pada posisi gelisah, takut, bahkan tidak percaya dalam kitab Markus ini. Mereka tidak percaya karena seperti apa bayangan, seperti apa situasi, kondisi Yesus yang telah bangkit itu. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus harus menampakkan dirinya. Yesus menunjukkan keilahiannya. Yesus mendatangi murid-muridnya di Yerusalem sampai 2 kali. Ketika pertama mereka tidak percaya, kedatangan Yesus yang kedua pintu ditutup rapat, tidak ada celah bagi seorang pun untuk masuk. Tetapi Yesus hadir lalu berkata, salam bagimu. Salam bagi kita karena Yesus telah bangkit. Lalu ia menunjukkan dirinya. Lalu ia menyapa Thomas, Thomas, rabalah tanganku, inilah bekas pakunya. Rabalah tubuhku, inilah bekas tombaknya. Yang dari tubuhku, yang dari tanganku mengalir darah suci keselamatanmu, dan yang dari tubuhku mengalir air suci membasuh dosamu.
Lalu Thomas berkata, Tuhanku, Allahku. Karena ia mengambil momentum kebangkitan Kristus itu menjadi momentum kebangkitan kerohaniannya juga. Maka daripada itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kebangkitan Kristus Paskah tahun ini yang bertambah juga sukacita kita hari ini. Karena tahun yang lalu kita berpaskah tanpa kehadiran jemaat. Terpujilah Kristus yang telah bangkit. Karena hari ini di kebangkitan Kristus dan peringatan kemenangan Yesus, kita boleh berkumpul di gereja ini. Semoga menjadi momentum juga untuk dunia dan bangsa kita untuk bangkit mengalahkan kesukaran Sorimago COVID-19 ini. Sehingga panggilan kepada orang yang percaya kepada kita seluruhnya, yang pertama dalam Paskah ini adalah Kristus bangkit. Selamat Paskah. Nah, iya. Memang saya jadi teringat kalau di kampung dulu beberapa tahun belakangan ini di gereja kita Ari Haiheon. Kalau dulu-dulu di kuburan pagi-pagi persislah seperti perasaan perempuan dan murid-murid Yesus. Kalau kita ke kuburan waktu saya masih anak-anak, memang benar-benar berkecamuk di situ. Berkecamuknya rasa takut dan rasa gembira. Takut karena ini kuburan opung, sotong roan non akan di kuburan non naroha. Tambah lagi dikatakan yang mati bangkit. Aduh, bangkit pula nanti dari sini. Opung yang sudah seperti apa ini bangkit? Mengkhotbahkan kebangkitan orang mati. Kita berada di tempat orang mati, tapi ada rasa senang, suka. Karena sebentar lagi kita akan makan lapet, kita juga akan makan telur dan banyak makanan waktu. Jadi ke kuburan itu memang berkecamuk rasa takut, was-was sekaligus rasa suka, senang. Kita di gereja sekarang memperingati Ari Haiheon, sehingga memang ketika kebaktian minggu, sesudah kebaktian minggunya karena jam 3 kita sudah tunggu-tunggu ini kebangkitan. Kami di Tarutung beberapa tahun yang lalu masih sempat arak-arakan ke Salib Kasih Tarutung di Gunung Siatas Barita dari Simarangkir Tarutung menuju Salib Kasih kira-kira 3 km jauhnya, dan di sana dilakukan obor Paskah untuk memperingati kebangkitan Kristus. Jadi kebaktian minggunya kadang modok-hodok kita, kadang ngantuk-ngantuk ini karena sudah jam 3 bangun. Untunglah pengkhotbahnya suaranya keras-keras dan kuat-kuat supaya terkesan bahwa memang hari ini Kristus bangkit. Sehingga kalau kita katakan selamat Paskah, Kristus bangkit. Karena sudah mau tidur. Tapi kita karena tadi Amang juga, kita juga senang, cukup banyak jemaat ada di hampir 100 orang yang ikut buha ijuk, peringatan perempuan-perempuan yang mendatangi kuburan Yesus. Selamat Paskah buat kita semua. Kristus bangkit. Kita menang dari ketidakpercayaan kita. Kita menang dari keraguan-raguan kita atas kebangkitan Kristus, dan seluruhnya kita harus menang atas keraguan-raguan, ketidakpercayaan, kebimbangan yang dicoba untuk digoyang iblis pada masa kematian Kristus dan kebangkitannya dengan berkata bahwa tidak mungkin orang yang sudah mati itu bangkit kembali. Tetapi Yesus bangkit yang kita peringati hari ini sebagai kemenangan atas kuasa maut dan kegelapan. Masih ingat ibu bapak kisah Martinus? Kisah Martinus itu 2004 Desember, di mana 230.000 orang korban tsunami Aceh. Waktu itu kami juga masih di Aceh melayani pada waktu itu. Martinus 19 hari terombang-ambing di laut.
Kebetulan dia pakai kemejanya Ronaldo Sporting Lisbon. Akhirnya dia diangkat, dibawa ke Portugal. 19 hari dia terombang-ambing di laut, bertahan dengan air hujan, mineral yang terombang-ambing juga, dan mie instan yang ia makan 19 hari. Ia sambut bak pahlawan, berhasil bertahan 19 hari. Ia dirasa seperti orang yang bangkit dari kubur, bangkit dari kematian. Itu ya kisah Martinus. Atau kisah-kisah di Chili Utara tahun 2010, tepatnya di Copiaco, Chile. Copiaco, Chile, 33 penambang terkubur di kedalaman 700 meter atau 2.300 feet di bawah tanah. Bayangkan, coba Bapak Ibu bayangkan 700 meter, 2.300 feet di bawah tanah, mereka terkubur 33 orang. Dengan usaha yang luar biasa dari pemerintah dan menjadi perhatian dunia, dengan sebuah kapsul mereka diangkat dari kedalaman 700 meter di bawah tanah. Itulah peristiwa Copiaco, penambang emas dekat San Jose, Amerika. Jadi mereka selamat. Keluarganya semua sudah was-was. Mereka bahkan putus asa membayangkan 700 meter mereka akan harus diangkat ke tanah, dan tidak ada mungkin lagi akan ada kehidupan. Oksigen yang sangat tipis dan cadangan makanan yang tidak banyak, ditambah lagi peradangan infeksi yang bisa saja seketika menyerang para penambang ini. Mereka merasa bahwa mereka sudah mati, tetapi mereka selamat oleh sebuah penyelamatan penambang yang sangat spektakuler. 700 meter. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kita tidak bersuka cita hari ini? Bukan 700 meter Yesus menyelamatkan kita dari bawah tanah, tetapi dari kuasa maut yang sangat dalam itu, kuasa kegelapan yang sangat mencengkram itu, Yesus mengangkat kita. Yesus menyelamatkan kita. Yesus memberikan kita kehidupan yang baru. Setelah kita harusnya mati dalam keberdosaan kita, tetapi hari ini Yesus telah bangkit dan membangkitkan kita juga, dan memenangkan kita juga, dan menyelamatkan kita juga. Maka setiap kita bersuka cita, sama dengan sukacita mereka yang sedang berkumpul di Yerusalem, berkata satu dengan yang lain, Kristus bangkit, Kristus bangkit, Yesus telah bangkit, Yesus telah menang. Dan itu saja pekikan mereka pada saat itu, menandakan sebuah momentum baru bagi iman percaya mereka. Karena kebangkitan Kristus telah mengangkat kita, menggantikan kita ke dunia maut, dunia bawah tanah, dunia Seol, di mana kegelapan mencengkeram dan kematian hingga pada kehidupan kita. Tetapi karena kebangkitan Kristus telah membawa kita kepada kebangkitan dan kemenangan, karena kebangkitan Kristus juga adalah kemenangan kita, sehingga kita adalah orang-orang pemenang hari ini. Kita the winner, bukan the loser. Kita pemenang, bukan pecundang. Kita orang-orang yang dimenangkan, bukan orang-orang yang dikalahkan. Kita adalah orang-orang yang sedang bertarung, sama seperti pertarungan Kristus melawan penderitaan dan kematian itu. Ia menangkan dengan kuasanya. Sehingga setiap kita dalam Injil Markus hari ini juga adalah orang-orang yang memenangkan pertarungan, yang memenangkan peperangan kita dengan pergumulan hidup, kesukaran yang dicoba oleh iblis untuk senantiasa menjauhkan kita dari iman percaya kita kepada Tuhan. Sehingga sama dengan momentum murid-murid Yesus yang berangkat, pergilah ke seluruh dunia, ke segala makhluk, beritakanlah Injil kepada mereka,
dan kepada dunia dan kepada segala makhluk, dan orang-orang percaya itu akan menang melawan racun dunia, melawan ular berbisa, melawan setan-setan. Sehingga memang Paskah itu memenangkan kita dari setan. Kita menang dan iblis kalah. Tidak ada lagi rasa takut di antara kita untuk bertarung, berangkat sebagai petarung Tuhan yang bertarung melawan kesukaran, penderitaan, pergumulan, sakit penyakit, bahkan kematian. Jo hamatian di dia sorokmi, jo hamatian di dia hamonangami, karena Kristus telah mengalahkan kematian itu, sehingga kita bukan orang-orang yang loser, penakut, pecundang, tapi orang-orang yang berani untuk mengalahkan peperangan kita, memenangkan peperangan kita dengan dunia ini. Walaupun saudara-saudara, itu tidak berarti bahwa kita minum racun kita tidak mati. Ya mati juga kita kalau minum racun, karena jangan mencoba Tuhan Allah. Ini makna simbolis yang dikatakan oleh Yesus, bahwa kekuatan setan telah kita kalahkan, sehingga jangan ada lagi kita yang dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh setan, ditundukkan oleh setan, bahkan lebih setan dari setan. Jangan lagi kita ada yang seperti itu, karena menurut survei banyak iblis sekarang yang pengangguran, gitu ya. Menurut sebuah survei, tapi surveinya nantilah saya beritahukan. Tidak elok di sini nanti di ini live streaming. Surveinya mengatakan banyak iblis yang pengangguran karena iblis yang menanamkan kebencian tanpa dikompor-kompori. Kebencian melanda dunia saat ini, dengan kebencian kepada etnis di belahan dunia, kebencian kepada pemerintah, kebencian kepada rakyat, dan diantara kita juga banyak orang yang masih ditaklukkan, dikuasai oleh rasa benci pada dirinya kepada siapapun, dan bahkan rela untuk membunuh dirinya bersama dengan orang lain untuk melampiaskan kebenciannya. Roh ketamakan, banyak yang juga sudah tidak bekerja karena tanpa disuruh tamak pun manusia itu sudah sangat tamak dengan mengkorupsi bahkan bahagian orang-orang yang kurang mampu. Dana sosial, bantuan sosial, diakoni sosial juga menjadi bahagian dari yang ingin mereka ambil sebagai hak pribadinya sendiri. Bahkan tanpa dipecah belah, banyak roh pemecah belah sekarang di kita, sehingga kadangkala iblis sekarang memang mau berkecil hati, ibu bapak. Waduh, ini sedikit-sedikit karena setan, sedikit-sedikit karena iblis. Apa-apa kami, padahal kami diam saja, kata iblis sekarang. Karena manusia sudah ada yang lebih iblis dari iblis sendiri. Ya begitu. Idok kodongan ngarong nuaing jolma usibolisan sesibolis. Jadi begitu ya. Hati-hatilah kita Bapak Ibu bersama-sama dalam kebangkitan Kristus ini dengan cengkraman-cengkraman iblis yang ingin menjadikan kita terlena akan dunia ini, terlena akan kegemilangan dunia ini, sehingga kadangkala kita terluputkan dari iman kita kepada Tuhan yang Ia tanamkan supaya kita tidak percaya. Sehingga walaupun Yesus telah menunjukkan dirinya kepada kita pada hari ini melalui kebangkitannya, kita tetap kurang percaya. Bahkan kita tetap tidak percaya. Kita diliputi rasa keraguan, kebimbangan atas kebangkitan Kristus itu. Karena apa? Sama dengan orang-orang Yahudi menerima kebangkitan Kristus, mereka memakai akal pikirannya. Mereka mempergunakan logikanya. Sehingga kubur kosong tidak mampu membuktikan Yesus bangkit.
Bahkan kain yang membungkus Yesus juga tidak mampu membuktikan Yesus telah bangkit. Batu yang terguling setelah gempa bumi itu datang juga tidak mampu meyakinkan imannya untuk percaya bahwa Yesus telah bangkit. Setelah 40 hari Yesus bersama-sama dengan muridnya untuk menunjukkan kebangkitannya, juga tidak mampu membuktikan Yesus bangkit. Maka itu adalah cara iblis, setan, untuk membawa kita sehingga kita terpana akan dunia ini dan kita terlena akan dunia ini, sehingga kita tidak mampu menerima bahwa Kristus memang dan sungguh-sungguh telah bangkit. Yesus yang telah bangkit itu, saudara-saudara, adalah juga kebangkitan kita, kemenangan kita untuk mengalahkan kematian. Karena nantinya sama dengan kematian Kristus, demikian juga kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Karena itu dunia ini bukan akhir perjalanan kita, saudara-saudara. Kematian itu bukan akhir segala-galanya. Karena di dalam iman percaya kita mempercayai bahwa di dalam Kristus kita juga akan dibangkitkan. Dan sebagai pewaris kerajaan Tuhan, di mana dosa kita telah dibasuh oleh darahnya dan kesalahan kita telah disucikan oleh penebusannya, maka kita juga bersama-sama dengan kemenangan Kristus. Sehingga ketika kita tidak mendapatkan dunia ini sekalipun dalam kehidupan kita, itu tidak menjadikan kita berkecil hati, itu tidak menjadikan kita putus asa, karena di dalam Tuhan kita akan mendapatkan bahagian yang lebih berharga, bahagian yang lebih mulia dari apa yang bisa diberikan oleh dunia ini kepada kita. Itu tidak menjadikan kita menjadi kerdil hati dan mempertanyakan eksistensi Tuhan atas orang-orang yang percaya. Tetapi setiap kita terus-menerus bergumul, bertarung, berperang, melawan kesukaran, penderitaan, pergumulan, kemiskinan, kebodohan, sakit, penyakit, bahkan kematian dalam perjalanan hidup kita. Karena tidak akan ada seorang pun yang auto percaya kebangkitan Kristus, auto juga hidupnya percaya terlepas dari penderitaan. Tetapi penderitaan itu telah digambarkan oleh Kristus, ia menangkan. Sehingga kita juga dalam penderitaan, kesukaran, dan sengat iblis, setan, dan dosa telah dimenangkan oleh Kristus. Maka sekembalinya kita dari gereja ini, kita juga sedang bertarung, berperang melawan kesukaran hidup kita dan dimenangkan di dalam kuasa Tuhan. Racun setan dan bisa ular yang sangat menyengat tidak akan berkuasa mengalahkan kita, karena di dalam kuasa kebangkitan itu kita diberi kuasa juga untuk memenangkan pertarungan kita di dalam hidup kita. Apa penderitaanmu, kesukaranmu inang, apa kesukaran hidupmu amang dan para naposo wulung, menangkanlah itu di dalam Kristus, karena Kristus sudah bangkit. Selamat Paskah bagi kita semua. Ulangi dulu, kurang bersemangat atau sudah agak lama. Selamat Paskah. Kristus bangkit. Kita menang. Iblis kalah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebangkitan-Mu yang telah memenangkan kami dari kuasa maut, kuasa kegelapan, kuasa kematian. Kebangkitan Kristus juga menjadi kebangkitan kami. Tuhanku dan Allahku, meskipun kadangkala kami kurang percaya atas kebangkitan-Mu, biarlah roh Tuhan mengajar kami untuk semakin diteguhkan kuasa kebangkitan Kristus. Ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang sedang bertarung, berperang dengan berbagai macam penderitaan, kesukaran,
pergumulan hidup, beban berat yang setiap kami memikulnya sama seperti Kristus memikul salib itu. Tetapi kuasa kebangkitan Kristus hari ini menjadi momentum bagi kami untuk juga bangkit dari kesukaran kami. Dengan semangat yang baru, iman yang baru, atas kuasa kebangkitan-Mu, kami memenangkan pertarungan kesukaran hidup kami. Berkati jemaat Tuhan yang hadir hari ini di gereja memperingati Paskah pertama. Kuasai hati dan pikiran kami. Berkati juga mereka yang sedang kebaktian di rumah, mereka masing-masing dimanapun mereka berada. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun hari ini panjang dan minggu ini panjang umur, sukacita bagi mereka, ulang tahun pernikahan, semakin berbahagia rumah tangga mereka. Berkati Tuhan jemaat Tuhan yang sudah menikah, Erik dan Elizabeth, biarlah menjadi rumah tangga berkenan bagi Tuhan. Dan berkati jemaat yang akan menikah, Gideon dan Ernita, Roni dan Uli, biarlah Tuhan, jemaat Tuhan semakin diteguhkan dalam kasih yang dari Tuhan. Berkati Nyonya F. Pardede Boru Tambunan, kelahiran cucu bagi Inang biarlah menjadi sukacita dan kesehatan juga bagi keluarga ketika mereka berangkat ke Bonapasugit dalam lindungan Tuhan, bahkan ketika mereka akan pulang ke Cimahi ini. Berkati juga Tuhan amang keluarga PVM Sinaga Inang Boru Aritonang, biarlah kasih Tuhan melingkupi seluruh kehidupan mereka dan pinoparnya. Berkati Nyonya Wei Panjaitan Boru Siregar, juga semakin Tuhan tambahkan panjang umur sukacita. Berkati NN Week 8, biarlah Tuhan semakin bertambah anugerah-Mu dalam pekerjaan, dalam setiap langkah kehidupannya. Berkati Deo, anak Amang Sintua J. Panjaitan Inang Boru Nababan, bertumbuh baik dan sehat jauh dari sakit penyakit. Berkati Tuhan keluarga Yelu Maraja Boru Simajuntak, biarlah Engkau yang semakin melimpahkan kasih karunia dalam kehidupan, pekerjaan dan setiap hal yang mereka butuhkan. Biarlah Tuhan juga Engkau berkati para NN, Claudia Cipta, berkati kehidupan mereka, pekerjaan, berikan perlindungan, jauhkan dari segala mara bahaya. Kami juga Tuhan berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengikuti streaming dimanapun mereka berada, para NN, Vivi, Riana, Tresia, Stella, Ria, Meliana, Deborah, Ricci Situmorang, Esther, Hutapea, dimanapun mereka berada. Tuhan Kau berkati, Kau lindungi, Kau anugerahkan kasih setia dan segala hal yang baik yang perlu dari Tuhan bagi setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam perjalanan hidup kami percaya bahwa kuasa kebangkitan Tuhan memberangkatkan kami untuk bekerja, untuk beraktivitas, dan kami yakin bahwa Tuhan melindungi kami untuk juga berangkat memberitakan Tuhan, memberitakan kebangkitan-Mu bagi setiap orang, segala makhluk ke seluruh dunia. Meskipun kami akan mengaplikasikannya, mengaktualisasikannya di dalam hidup iman kami di HKBP Jalan Lurah ini dan dimanapun kami berada, tapi kami percaya bahwa atas kuasa kebangkitan Tuhan, kami juga bersama-sama dengan kuasa yang dari Tuhan bangkit di dalam kehidupan kami untuk semakin percaya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 202 dan mengumpulkan persembahan. Sudah menyerah, ku berilah kuasanya.
Saudara-saudara, kebangkitan Yesus dari kematian adalah bukti kekalahan kuasa maut. Oleh karena itu jangan pernah meragukannya. Beritakanlah kabar keselamatan itu kepada semua orang dan kepada setiap makhluk. Orang yang percaya dan dibaptis memperoleh keselamatan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah Juru Selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya, iblis, dosa, maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kebangkitan daging. Kami memohon kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama di dalam kebangkitan-Mu, di dalam kehidupan yang baru. Berkati jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami, jadikan hati kami yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudari kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup yang kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Paskah, Kristus bangkit. Ibu bapak, saudara-saudara, kita menerima salam Paskah dari Naposo Bulung melalui telur Paskah. Tapi kami mohon sambil kita istirahat sebentar menunggu pulang, kita tetap social distancing, menjaga jarak. Dengan juga kami panggil ibu bapak, saudara-saudara dengan tidak memberatkan hati, dengan tulus dan ikhlas. Setiap minggu kita akan memanggil kita untuk turut berpartisipasi dalam gerakan Rp1.000. Jadi nanti kami akan menemukan uang 2.000 di situ ya, karena 1.000 mungkin tidak bawa ya di rumah ya, uang 1.000-nya ya 2.000 lah. Tidak usah yang banyak-banyak ibu bapak memberatkan kita. Yang penting kita turut serta menyelamatkan dana pensiun HKBP. Kristus bangkit, kita menang, iblis kalah. Horas Madita. Yang lagu tadi, Win, pakai band lah, Win, pakai band. Lagu tadi, lagu
Oh iya Win, nanti sore lagi ya. Iyalah ya, Inang ya.